Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, dan kembali kami akan mengajak Anda untuk berbincang berkaitan dengan adanya penipuan tiket Coldplay. Saya akan kembali ke Mas Feby. Ya, ke Mas Feby. Masih tersambung bersama kami, Mas Feby? Ya, oke. Mas Feby, mungkin boleh diceritakan ini untuk modus operandi pada saat melakukan atau menawarkan tiket tersebut terhadap klien Anda. Ini apa, Mas, modusnya? Oke, kita akan memperbaiki komunikasi kita dengan Mas Feby. Oke, ke Mas Zainul terlebih dahulu. Kalau dari sekian puluh klien yang Anda tangani, modusnya rata-rata apa? Saya pikir hampir sama dengan yang lainnya. Ini hanya perbedaannya terkait mungkin platform media sosialnya. Nah, platform media sosial ini barang tentu ini kan mereka pada saat dibuka war secara resmi itu oleh promotor resmi itu kan tanggal 17, 18, 19 ya. Mereka awal-awalnya itu mengikuti. Namun kan tidak bisa masuk kan karena begitu cepat dengan alasan yang tidak tahu lah apakah begitu banyak yang masuk sehingga mereka nggak memiliki akses untuk masuk itu. Sehingga mereka berinisiatif mencari platform di media sosial. Nah, setelah itu mereka melihat bahwa ada percakapan di media sosial itu, kita sebutlah salah satunya namanya Twitter gitu ya. Nah, kemudian itu ada percakapan yang menurut para korban itu adalah seolah-olah benar. Karena para pelaku ini menunjukkan identitas dirinya seperti KTP elektronik, kemudian menunjukkan beberapa tiket yang telah dibeli, sehingga korban merasa percaya sehingga digiring untuk masuk ke media sosial dalam hal ini WhatsApp. Celakanya di dalam WhatsApp itu ada beberapa oknum mereka juga diduga adalah oknum mereka itu WhatsApp group. Jadi di dalam percakapan WhatsApp itu saling memprovokasi. Umpamanya contoh saya sudah ada beli tiket ini dengan harga sekian. Nah, korban kita yang merasa sendirian di dalam WhatsApp group itu mau tidak mau menjadi percaya bahwa ini adalah benar. Padahal itu adalah sekongkolan mereka. Nah, sehingga terjadi transaksi dengan jumlah sekian. Setelah dihubungi ternyata setelah ditransfer dengan jumlah uang sekian itu, kemudian dikomunikasikan lagi, semuanya sudah diblokir, nomornya sudah nggak bisa dihubungi lagi, kemudian akun medsosnya pun tidak bisa dihubungi lagi, sehingga mereka baru sadar, oh ternyata ini adalah modus penipuan dan kemudian melakukan upaya hukum ke Barreskrim Polri gitu. Oke. Sejauh ini berarti dari langkah kepolisian sendiri sudah tepat menurut Anda ya, termasuk rencana untuk memanggil promotor itu? Iya, kita berharap nanti promotornya dipanggil, karena bagaimanapun juga kan harus memiliki pertanggungjawaban ya. Nah, harapan bagi para korban juga itu menginginkan para promotor ini melakukan klarifikasi ya ke media sosial terkait beredarnya persoalan ini. Kemudian mereka memiliki pertanggungjawaban bagaimana caranya menyelesaikan para korban ini. Karena bagaimanapun juga mereka ini kan fan ya, fan fanatiknya dari Coldplay. Maka dari itu harapan kami ya mereka diakomodir. Kalaupun toh seandainya mendapatkan tiket gratis ya alhamdulillah, kalaupun tidak, kita berharap ini kan bulan November masih lama, artinya ada waktu untuk memverifikasi mana korban, dan korban itu berharap untuk diakomodir paling tidak dikasih dengan diskon 50%. Itu harapan dari korban yang kita advokasi. Maka penting bentuk pertanggungjawaban dari promotor itu seperti apa, maka harus diklarifikasi dan dapat diundang klarifikasi ke Barreskrim Mabes Polri begitu. Ya, karena kalau kita lihat semula korbannya hanya berjumlah belasan, kemudian terus bertambah 30-an sampai terakhir ini 60 ya. Kekhawatiran tentunya akan semakin banyak ya korban-korban yang lainnya. Kan di daerah juga sama kan, di Polda Metro pun ada, kemudian di Sumatera Selatan juga ada. Ini kan harus diakomodir sehingga kita menuntut pertanggungjawabannya seperti apa, nggak bisa dilepas begitu saja gitu. Oke. Kita ke Mas Feby ini. Mas Feby sudah bisa mendengar suara kami di studio? Mas Feby? Bisa. Oke. Mas Feby, kalau dari klien Anda, ini seperti apa perjalanannya? Kemudian modus yang digunakan sampai pada akhirnya sadar bahwa oh, oke, ini saya tertipu nih, gitu. Jadi karena kalau modusnya sih Mbak, itu range waktunya itu kan pendek ya. Nah, setelah dikonfirmasi bahwasanya tiketnya ada, dipastiin, kita langsung transfer. Ketika sudah ditransfer, dihubungi kembali kapan bisa dapat tiketnya, tidak ada lagi respon. Seperti itu aja sih. Oke. Dokter Niko ini kan juga merupakan selebgram ya Mas Feby. Apakah pelaku ini nampaknya tidak khawatir ya bisa menipu seorang selebgram yang juga berpengaruh terhadap akun-akunnya. Nah, itu jadi pertanyaan sih Mas.
Kalau untuk masalah terpengaruh atau tidak dari penipunya, ya saya kurang bisa menjawab, Pak. Itu kan balik lagi kepada si kami duga tertipu itu, Oke. penipunya. Tapi Dokter Niko, apakah tidak ada rasa khawatir mencoba beli tiket melalui Just Tip ini, atau ternyata percaya-percaya aja nih karena modus dari si pelaku ini nampaknya bisa dipercaya? Ya, kalau dari obrolan kita kemarin, dari investigasi kita lihat juga, ya kan Instagram itu memang secara performanya meyakinkan, Pak. Sehingga kalaupun memang kekhawatirannya itu ketipu, itu hilang dengan fanatisme kita ingin hadir langsung melihat konser Coldplay tadi. Kalau tadi dari Mas Zainul akan melibatkan promotor nih Mas Feby, termasuk pelaporannya sendiri sudah berjalan, besok juga akan datang begitu ya ke Polda. Dari pelaporan yang dilakukan Dokter Niko melalui Anda sendiri seperti apa? Kalau untuk masalah balik lagi ke penyelenggara, ya kan itu tinggal bagaimana kebijakan dari penyelenggara. Tapi yang kami tahu, berbaik pun dari klien kami, bahwasanya hari ini kami sudah ada terjadi peristiwa penipuan melalui media sosial. Seperti itu, Mbak. Akan juga menyasar atau meminta pertanggungjawaban dari promotor kah? Kalau untuk meminta pertanggungjawaban untuk sampai saat ini belum sampai ke sana kajian kita, ya. Tapi harapannya ada kebijakan dari penyelenggara seperti itu. Oke, Anda melihat kasus ini apakah bisa dibilang sindikat begitu, mereka tergabung, terlink satu sama lain di satu Indonesia ini, Mas, kemarin pada saat war? Kami rasa itu ada, ya, seperti itu, Mbak. Kalaupun memang sindikat, karena secara dari Instagram kita lihat, itu setelah kami lihat di Instagram langsung ada bio-link, testimoninya bagus, ya kan? Ada juga platform yang sudah ditawarkan kan, seperti apa itu. Jadi terkabulkan, kalaupun memang ini memang penipu. Memang dari penyelenggara itu himbauan sudah ada, ya kan? Tapi tidak terlalu masif sehingga sampai ke kami-kami yang di daerah itu mengetahui mana sih penyelenggara yang resmi maupun yang hanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke. Kita harapkan memang semuanya cepat selesai dan pihak yang berwajib juga bisa menangani permasalahan ini sampai semuanya bisa mendapatkan keadilan begitu ya, Mas Zainul. Harapan kita bersama-sama. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Mas Zainul dan juga Mas Feby yang tersambung bersama kami. Dan apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa, usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.